Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman. Dan kita sudah sampai pada juz yang ke-27, yaitu pada surah An-Najm. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدي ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعي وأن سعيه سوف يري ثم يجزيه الجزاء الأوفي وأن إلى ربك المنتهي وأنه هو أضحك وأبكي وأنه هو أمات وأحيي الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang kita baca ini, pada halaman 527 dari Mushaf Al-Quran, ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 30 dan lainnya ada kata-kata wahwa. Ini haknya boleh disukun sebagaimana biasanya, wahwa. Kemudian pada ayat 32, ummahatikum, boleh dibaca immihatikum, seperti juga di ayat-ayat yang lain. Afara'aita, boleh afara'aita sebagaimana biasanya. Pada ayat-ayat yang lain juga terjadi seperti ini banyak. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Najm ayat 27, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang la yu'minuna, mereka tidak beriman, bil akhirah, terhadap akhirat, la yusammuna, sungguh mereka menyebut al malaikata, para malaikat-malaikat, tasmiyatal untha, dengan sebutan wanita. Maksudnya orang-orang kafir, mereka menganggap malaikat-malaikat adalah para cewek-cewek. Siapa bapaknya? Mereka mengatakan banatullah, malaikat adalah anak-anak perempuannya Allah. Lah terus siapa ibunya? Mereka mengatakan Allah itu melamar gadis-gadis putri para jin. Kemudian setelah Allah menikahi putri-putri para jin ini, lahirlah para malaikat-malaikat. Na'udzubillahi min syarri dzalikal qaul. Ini perkataan yang sangat batil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah membantah langsung pada ayat berikutnya, wa ma lahum, dan tidak ada bagi mereka bihi, terhadap perkataan tersebut, min ilmin, ilmu. Iyattabi'una, tidaklah mereka mengikuti illa dhanna, kecuali persangkaan.
Wa innadh-dhanna, dan sesungguhnya persangkaan itu la yughni, tidaklah mencukupi atau tidaklah berguna minal haqqi, dari kebenaran, syai'an, sedikit pun. Jadi mereka mengatakan Allah melamar putri-putri jin, itu tidak ada dasarnya. Mereka mengatakan malaikat-malaikat putrinya Allah, tidak ada dalilnya. Lah terus dasarnya apa? Dasarnya dhon, persangkaan. Karena itu dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, tercelanya orang yang bicara tanpa pengetahuan. Isu jangan diikuti untuk disampaikan. Namanya isu, Anda belum tahu benar atau tidak. Kalau ikut-ikut menyebarkan isu, itu berarti sama dengan orang-orang kafir. Wa ma lahum bihi min ilm, belum tahu benarnya sudah disampaikan. Jangan disampaikan. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya adh-dhon, persangkaan, itu tidak berguna untuk kebenaran sedikit pun. Itulah sebabnya hadis yang dhaif tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kenapa? Hadis yang dhaif itu hanya memunculkan persangkaan, bukan memunculkan ilmu. Kalau hadis yang sahih memunculkan ilmu, nah sehingga dijadikan dalil, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau hadisnya dhaif, itu hanya memunculkan persangkaan. Bisa jadi Nabi bersabda begitu, bisa jadi tidak. Kita menyangka bahwa Nabi mengatakan begitu, tetapi hanya persangkaan. Nah, karena persangkaan tidak mencukupi untuk kebenaran, tidak boleh dijadikan sebagai dalil. Termasuk hadis yang beredar hari-hari ini. Man ahya maulidi, man azzama maulidi. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, kata mereka, ka kuntulahu syafi'an yaumal qiyamah, aku nanti akan menjadi syafaat bagi dia besok pada hari kiamat. Mana hadisnya kayak begitu? Di kitab apa? Enggak ada sama sekali. Kalaupun ada, itu hanya kitab-kitab nukilan yang tidak jelas sumbernya dari mana. Tapi kalau kitab-kitab hadis yang mu'tabar, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, tidak ada hadis itu disebutkan sama sekali. Karena itu saya ulangi lagi apa yang sudah saya sampaikan, mungkin di tempat ini, mungkin di tempat yang lain, tidak ada satupun hadis sahih tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'arid, maka berpalinglah, amman, dari siapapun yang tawalla, berpaling. Berpaling dari apa? An dzikrina, dari peringatan kami, maksudnya Al-Qur'an. Walam yurid, dan dia tidak menghendaki illa, kecuali al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh berpaling dari orang-orang kafir. Orang kafir itulah tawalla an dzikrina, berpaling dari Al-Qur'an, tidak mau menerima Al-Qur'an. Orang kafir itu punya sifat lam yurid illa al-hayatad dunya, tidak menghendaki selain kehidupan dunia. Jadi akalnya tidak pernah mikir akhirat. Kenapa? Orangnya ndak, ya, tidak sampai pikirannya untuk memikirkan akhirat. Yang dimaksud a'rid, berpalinglah, maksudnya tidak usah pedulikan mereka. Mereka mengatakan Nabi adalah dukun, Nabi adalah penyihir, Nabi adalah orang gila. Enggak usah dipedulikan, itu bukan tugasmu. Tugas Nabi Muhammad SAW adalah apa? Menyampaikan dakwah. Karena itu ayat-ayat seperti ini sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Az-Zumar, Al-Muzammil yang kemarin sudah kita baca atau kita pelajari, wasbir ala ma yaqulun, sabarlah menghadapi apa saja yang mereka ucapkan, wahjurhum hajron jamila, tinggalkanlah mereka dengan meninggalkan yang baik. Maksudnya tidak usah dipedulikan. Kenapa? Karena itu bukan tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ulama pewaris Nabi harus seperti Nabi juga. Tugasnya para ulama apa? Berdakwah. Ada isu sana sini, ada tuduhan sana sini, enggak usah digubris. Sabarlah, hijroilah, tinggalkanlah. Tetapi dengan meninggalkan yang baik. Kenapa? Wadharni wal mukadzibin. Biarkan saya, kata Allah, membereskan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi artinya kalau Nabi itu diam, tidak menggubris tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau, Allah yang akan menyelesaikan. Para ulama juga begitu. Kalau para ulama pewaris Nabi, ketika dia diejek, dicemooh, dituduh,
tapi dia sibuk untuk memperbagus nama dirinya, untuk menolak-nolak tuduhan-tuduhan atau ejekan-ejekan tersebut. Lama-lama kerja dakwahnya nggak jadi dakwah dia, nggak usah dipedulikan, biarkan nanti Allah yang membereskan. Itu kesimpulan dari makna fa'arid ini ya, berpaling itu maksudnya tidak usah pedulikan. Tapi tentu saja ayat-ayat seperti ini berlakunya sebelum ada perintah perang. Tapi setelah ada perintah perang, maka orang-orang kafir tidak dibiarkan, tapi diperangi. Allah mengatakan dzalika, itulah mablaghuhum, puncak mereka, minal ilmi, dari ilmu. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwa a'lam, dia itu lebih mengetahui, biman dhalla, terhadap orang yang sesat, an sabilihi, dari jalannya, wa huwa a'lam, dan dia Allah juga lebih mengetahui, biman ihtada, terhadap siapa yang mendapatkan petunjuk. Maksudnya orang-orang kafir itu puncak ilmunya itu hanya sampai masalah-masalah dunia saja. Pikiran mereka tidak sampai kepada masalah-masalah akhirat. Maka ini sifatnya orang kafir seperti ini. Jangan sampai kita orang muslim tetapi mikirnya seperti orang-orang kafir, yaitu hanya mikir dunia saja. Allah menyebutkan pada surah Ar-Rum ayat 7, ini yang sering saya bacakan karena ini sifatnya orang kafir yang tidak boleh ada pada kita. Ya'lamuna zahiran, mereka mengetahui perkara yang zahir, minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia, wahum anil akhirah, sementara mereka dari akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Nah, di sini Allah menegaskan, Allah itu lebih tahu siapa yang sesat, siapa yang mendapatkan petunjuk. Apakah yang mendapatkan petunjuk yang menyampaikan dakwah itu, ataukah yang mendapatkan petunjuk orang-orang yang suka menuduh dan mengejek para pendakwah itu? Nah, itu Allah tahu. Kalau dia tujuannya mengejek dan menuduh itu adalah tujuan-tujuan dunia, berarti dia adalah termasuk man dhalla, orang yang sesat an sabilihi, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan walillahi, hanya milik Allah, ma fis samawati, apa saja yang ada di langit-langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Sampai di sini titik ya. Kemudian Allah mengatakan liyajziya, supaya Allah membalas alladzina asa'u, orang-orang yang berbuat jelek, bima amilu, dengan apa saja yang mereka lakukan, yaitu di dunia. Wa yajziya, dan Allah membalas alladzina ahsanu, orang-orang yang berbuat baik, bil husna, dengan al husna, yaitu jannah. Al-husna itu artinya adalah sesuatu yang paling bagus. Tidak ada sesuatu yang lebih bagus daripada jannah. Maka husna itu nama lain dari jannah. Kata-kata liyajziya, supaya Allah membalas, ini kembalinya ke kalimat a'rid pada ayat 29. Berpalinglah dari orang-orang kafir, tidak usah engkau gubris mereka. Kenapa? Karena liyajziyal ladzina asa'u bima amilu, karena Allah nanti akan membalas perbuatan mereka tersebut dengan balasan yang setimpal. Sementara yang dakwah, mereka lanjut dakwah di dalam Islam ini, Allah akan membalas orang-orang yang berbuat baik itu dengan jannah. Nah, ini tolong para dai menggarisbawahi ayat ini, karena sebagian para dai ketika diejek, dicemooh malah menoleh, kemudian sibuk mengurusi ejekan cemoohan tadi, sibuk nulis buku untuk membersihkan dirinya. Nggak perlu kayak begitu. Kalau memang cemoohan itu betul, Anda seperti yang dicemoohkan, tinggal kita perbaiki diri, selesai, supaya tidak muncul cemoohan itu lagi. Tapi kalau ternyata cemoohan itu ternyata tidak ada pada diri kita, berarti itu hanya tuduhan, nggak usah digubris. Itu bukan tugas para dai. Dai itu tugasnya dakwah. Dai itu kan dari kata-kata dakwah, berarti tugasnya apa? Dakwah. Dakwah itu apa? Menyampaikan Quran Sunnah, itu dakwah. Adapun yang lain-lain bukan tugas dia. Maka ingat-ingat ayat ini, tidak usah dipedulikan. Kenapa? Toh Allah akan membalas orang-orang yang berbuat jelek dengan tingkah mereka masing-masing, dan yang berbuat baik dibalas dengan al-husna. Saya katakan al-husna itu jannah. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Surah Yunus ayat 26. Bagi orang-orang yang berbuat baik mendapatkan al-husna, dan mendapatkan tambahan. Nah, ditafsirkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ziyadah ini adalah melihat wajah Allah di dalam surga, al-husna adalah surga itu.
Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang pertanyaan, siapakah orang yang mendapatkan jannah? Allah menjawab, alladzina, orang-orang yang yajtanibuna, mereka menjauhi kabairul itsmi, dosa-dosa besar. Kabairul besar, al-itsm dosa. Tapi terjemahnya dibalik ya, dosa-dosa besar. Wal fawahisha, dan kekejian, perbuatan-perbuatan keji. Illa, akan tetapi, allamama, dosa-dosa kecil. Maksudnya akan tapi dosa-dosa kecil kadang-kadang orang-orang yang baik ini masih terjerumus padanya. Inna rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, wasi'ul maghfirah, luas ampunannya. Huwa a'lamu bikum, dia itu lebih mengetahui terhadap kalian. Il, ketika ansha'akum, menumbuhkan kalian atau menciptakan kalian, minal ardi, dari tanah. Wa il, dan ketika antum, kalian itu, ajinnatun, masih janin-janin, fi butuni, di dalam perut, immihatikum, ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum, maka janganlah mensucikan diri sendiri, maksudnya jangan sok suci. Huwa a'lamu, dia Allah lebih tahu, biman ittaqa, terhadap orang yang bertakwa kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah sifatnya orang-orang yang ahsanu, berbuat baik. Jadi kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah kita sudah termasuk alladzina ahsanu yang disebutkan dalam ayat ini atau tidak. Nah, mari kita perhatikan. Pertama sifatnya, yajtanibuna kaba'irul itsm, menjauhi dosa-dosa besar. Dosa besar menurut Imam Syaukani itu adalah dosa yang diancam dengan neraka. Itu dosa besar. Makan harta anak yatim, dosa besar, karena diancam siapa makan harta anak yatim, dia akan menjadi api neraka dalam perutnya. Mari kita lihat contoh-contoh al-kabair yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ijtanibul kabairas sab'a, jauhilah 7 dosa besar. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. 2, qatlun nafsi, membunuh orang, seperti membunuh 6 laskar kemarin Desember itu. Yang ketiga, wal firar minaz zahfi, lari dari perang. Yang keempat, akla malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang kelima, aklar riba, makan riba, ngeri banget dosanya. Wa qadfal muhsanah, dan menuduh berzina seorang wanita yang baik-baik. Wa ta'arrub ba'dal hijrah, dan menjadi Arab Badui setelah hijrah ke Madinah. Ini dulu. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Nah, ini contoh-contoh dosa-dosa besar. Nabi contohkan 7. Bukan berarti dosa besar hanya 7, tapi contoh. Termasuk dosa besar juga, tetapi ini menurut kebanyakan orang dianggap dosa kecil, padahal dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man qala fi mu'min, barang siapa yang berkata-kata tentang seorang mukmin, ma laysa fihi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, maksudnya menuduh, askanahullahu radghatal khabal, Allah akan benamkan dia dalam tumpukan nanah-nanah di dalam neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Diancam di neraka, Pak. Karena itu hati-hati. Karena manusia zaman sekarang itu mudah menyampaikan berita. Isu belum jelas benar atau tidak, ikut-ikut share. Dosa itu seperti itu, dosa besar. Misalnya ada berita tentang Habib Rizik apa-apa ya. Ada berita tentang Ustaz Abu Bakar Ba'asyir ngapain-ngapain. Ada berita tentang Ustaz Mudakir begini begitu. Nah, di-share padahal nggak paham apa yang terjadi. Kalau itu memang dia sengaja melakukannya, padahal tahu mengatakan sesuatu pada orang beriman yang tidak ada dalam dirinya, diancam, dibenamkan di dalam radghatul khabal, tumpukan nanah dan darah di dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Fawahish, dosa-dosa yang keji menurut Imam Syaukani adalah dosa-dosa yang diancam dengan hukuman had di dunia. Berzina diancam dengan rajam, mencuri diancam dengan potong tangan dan sebagainya. Itu fawahish. Illal lamam, illa di sini jangan diartikan kecuali.
Karena kalau diartikan kecuali berarti orang-orang yang baik adalah yang menjauhi dosa-dosa besar, kecuali dosa kecil dia tidak jauhi. Oh, enggak begitu. Dosa kecil tetap dijauhi. Maka illa di sini artinya akan tetapi al-lamam, dosa-dosa kecil, kadang-kadang orang beriman itu terpeleset melakukan dosa kecil. Itu maksudnya. Karena itu paling bagus untuk menafsirkan ayat ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini saya berikan contoh menafsirkan Quran dengan hadis. In likulli ibni Adam, masing-masing manusia termasuk kita, hadzuhu minaz zina, sudah ditetapkan oleh Allah bagian dari perbuatan zina yang pasti dia lakukan. Jadi masing-masing kita pasti melakukan zina. Loh, zina apa? Nah, jangan tergesa-gesa. Rasul bersabda, fazinal ain, zina matamu adalah an-nadhar, kamu melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Wa zinal lisani, zinanya lidah, al-mantiq, mengucapkan sesuatu yang mesum, yang tidak boleh diucapkan. Kalau mesum sama istri silahkan, mesum sama istri tetangga, nah, itu yang tidak boleh. Wal udunani zinahumal istima', kedua telinga zinanya mendengarkan, yang tidak boleh didengarkan. Wal yadani yaznian, tangan juga berzina. Fazinahumal batsh, zinanya tangan menyentuh perempuan yang tidak mahram. Warijlani yaznian, kaki dua juga berzina, zinanya berjalan. Mulut berzina, zinanya mencium misalnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, itu contoh-contoh al-lamam. Kadang-kadang orang beriman terpeleset. Bukan berarti boleh kita melakukan dosa kecil, bukan. Dosa besar kecil semuanya tidak boleh, semuanya harus dijauhi. Tetapi yang namanya manusia kadang-kadang apa? Imannya pas turun. Nah, pas turun kemudian terpeleset. Tapi begitu ingat langsung apa? Astagfirullah. Diganti dengan sholat sunnah, diganti dengan tahajud, diganti dengan baca Quran, diganti dengan sedekah. Nah, ada sebagian ulama itu mengatakan gini, kalau kamu pengen tidak menggibah kepada manusia, gibah menggunjing, caranya adalah setiap kali kamu gibah, kamu sedekah 100.000. Ditulis nih, setiap saya gibah saya akan sedekah 100.000. Nanti ketika kita mau gibah mikir, wah hilang 1.000 ini, nggak jadi gibah toh nggih. Nah, enak begitu. Dan itu bisa diterapkan untuk dosa-dosa yang lain. Dosa apa yang kita itu lemah padanya, nah, kita bisa menghindarinya dengan cara bertekad seperti tadi. Saya akan menghindari dosa ini dengan cara setiap melakukan keluar 100.000. Kapok panjenengan begini. Karena tidak akan mau keluar 100.000. Dan ini ulama pinter kayak begini. Kenapa? Dia tahu manusia itu semuanya cinta duit. Disuruh mengeluarkan duit itu susah. Nah, maka itu digunakan untuk memperbaiki diri dari maksiat-maksiat yang biasa dilakukan. Ini sesuatu yang bagus. Allah lebih mengetahui terhadap kita sejak menciptakan kita dari tanah dan juga sejak kita masih janin dalam perut ibu. Ini mengingatkan kita hadis yang sangat terkenal dalam riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya Allah itu sudah menetapkan dalam perut ibu masing-masing kita bahwa kita sudah ditetapkan celaka atau bahagia, kita calon ahli neraka atau calon ahli surga. Itu sudah ditetapkan sejak kita berada dalam perut ibu kita. Nah, itu makna dari wa id antum ajinnatun fi butuni ummihatikum. Karena itu Allah pesankan di sini, fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci. Sok suci itu menganggap dirinya pasti benar, menganggap dirinya bersih dari dosa. Tidak mungkin manusia bersih dari dosa, itu enggak mungkin, kecuali kalau Allah ampuni dosa-dosanya. Karena yang bersih dari dosa, maksudnya yang maksum, itu hanya dua makhluk. Satu malaikat, dan kita tidak termasuk malaikat. Dua para nabi, dan kita juga bukan nabi. Berarti kita ini tidak ada yang maksum. Wali maksum, nggak ada itu. Itu perkataan orang Syiah, sesat itu, nggak benar. Wali nggak maksum. Abu Bakar, Umar saja pernah berbuat maksiat. Dulu hadis yang pernah saya sampaikan, Abu Bakar sama Umar menggunjing salah satu sahabat Nabi yang lain. Nah, Rasulullah tegur, saya melihat ada daging saudaramu berada nyelilit pada gigi-gigimu. Nah, itu gara-gara apa? Keduanya menggunjingkan sahabat Nabi yang lain. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, Umar aja bisa salah. Ya, namanya manusia bisa dosa. Tapi kemudian keduanya langsung istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 33 Allah mengatakan, afaraita, apa pendapat engkau,
alladzi tawalla, terhadap orang yang berpaling. Maksudnya berpaling ini adalah berpaling dari kebenaran, tidak mau kebenaran Islam, alias dia kafir. Wa a'ta qalilan, dan dia memberikan sedikit. Wa akda, dan berhenti, maksudnya sudah tidak mau memberi lagi. A'indahu, apakah padanya ilmul ghaib, ada ilmu ghaib? Fahuwa yara, maka dia melihat, maksudnya mengetahui. 3 ayat ini bicara tentang satu kasus yang kalau kita tidak mengetahui kasus itu, kita nggak paham apa maksud ayat ini. Nah, kasusnya saya ceritakan di sini. Ada seorang tokoh kafir bernama Nadhr bin Harith. Ketika dia melihat ada seorang fakir dari kalangan muhajirin, sahabat Nabi, murtad dari Islam, maka dia langsung memberi hadiah 5 ekor unta. Setelah itu dia menjamin, saya jamin dosamu kamu murtad itu yang nanggung saya. Jadi kamu tidak usah takut murtad. Kalau itu ada dosanya, dosanya tidak ada pada kamu. Itu dosanya saya tanggung. Nah, Allah bantah dengan ayat ini. Apa pendapatmu dengan orang yang berpaling, yaitu yang kafir, namanya Nadhr bin Harith tadi? Dia memberikan yang sedikit, maksudnya 5 ekor unta. Wa akda, setelah itu nggak pernah memberi lagi. Memang dia pelit. A'indahu ilmul ghaib, apakah dia punya ilmu ghaib? Fahuwa yara, sehingga dia mengetahui bahwasanya dosa manusia bisa ditanggung oleh orang lain. Ngawur men kamu itu. Dosa lain kok ditanggung itu gimana? Dosa orang lain ditanggung, caranya gimana? Nanggungnya gimana? Apakah dosa itu terlihat? Kalau kayak barang kan terlihat. Ini ada di pikulan orang, kita ambil, kita taruh di pikulan kita. Nah, itu bisa dilihat. Ini dosa nggak terlihat, mau nanggung gimana caranya nanggung dosa? Nggak bisa. Karena itu Allah bantah dengan ayat-ayat berikutnya. Am lam yunabba, apakah dia belum diberitahu bima fi suhufi Musa, dengan apa yang ada pada lembaran-lembaran Nabi Musa. Lembaran Nabi Musa maksudnya kitab Taurat. Wa Ibrahim, dan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, alladzi waffa, yang telah menyempurnakan. Maksudnya Nabi Ibrahim itu menyempurnakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayat ini mengingatkan kita pada surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah, semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka di sini Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah. Ibrahim itu adalah wafa, menyempurnakan semua perintah Allah. Nah, sekarang apa yang ada di dalam kitab Taurat, apa yang ada dalam suhufnya Nabi Ibrahim? Disebutkan di situ alla taziru, bahwasanya tidak akan menanggung waziratun, seseorang yang berbuat dosa, wizra ukhra, dosanya orang lain. Nah, maka dibantah oleh Allah. Kok kamu ngomong wahai Nadhr bin Harith bahwa dosa orang yang murtad ini kamu tanggung? Apa kamu nggak pernah baca kitab Taurat? Tidak pernah baca kitabnya Nabi Ibrahim yang di situ disebutkan secara jelas bahwasanya dosa orang tidak akan dipikul oleh orang yang lain, ya masing-masing mikul diri sendiri. Wa allaisa, dan bahwasanya tidak ada lil insan, bagi manusia, illa ma sa'a, kecuali apa yang dia usahakan. Artinya manusia tidak akan mendapatkan pahala dari usaha orang lain. Anaknya berbuat sedekah tetapi bapaknya tidak mau sedekah, pelit. Apakah gara-gara anaknya sedekah kemudian bapaknya dapat pahala? Ya tidak. Kecuali kalau sedekahnya anaknya gara-gara bapaknya. Bapaknya menyekolahkan anaknya di pesantren atau di sekolah-sekolah Islam. Akhirnya anaknya paham. Karena anaknya paham, maka dia akhirnya rajin sedekah, rajin sholat malam, rajin berjamaah 5 waktu ke masjid, rajin datang pengajian. Nah, itu pahala ngalir kepada bapaknya. Kenapa? Bapaknya jadi sebab anaknya mendapatkan hidayah. Karena itu berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i dan yang lain-lain berpendapat bahwasanya amalan manusia tidak bisa dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Karena Allah mengatakan manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan saja. Anaknya mengerjakan sesuatu, dihadiahkan pahalanya kepada bapak yang sudah mati. Tidak bisa, kecuali yang ada dalilnya saja. Ternyata yang ada dalilnya adalah 1, sedekah, 2, doa sampai kepada bapak juga yang sudah mati, 3, melakukan haji, 4, melakukan umroh,
5. Memerdekakan budak, dan ini termasuk sedekah juga. Ini saja yang ada dalilnya. Demikian juga puasa, ya, tambah satu lagi puasa. Tapi kalau membaca Quran setelah itu mengatakan, ya Allah, pahala membaca Quran ini saya berikan kepada bapakku yang sudah mati, nggak bisa, kata Imam Syafi'i, nggak bisa. Kenapa? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna, dan bahwasanya sa'yahu, usaha dia, saufa yura, akan diperlihatkan. Maksudnya akan diberitahukan oleh Allah di akhirat nanti, yaitu diberikan catatan amal kita masing-masing. Kalau orangnya baik, catatan amalnya diserahkan pada tangan kanan. Kalau orangnya jelek, catatan amal diserahkan pada tangan kiri. Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan catatan amal pada tangan kanan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Thumma, kemudian yujzahu, akan dibalas dengannya al-jaza al-awfa, akan balasan yang paling sempurna. Artinya Allah tidak akan berbuat dolim di dalam memberikan balasan. In khairan fa khairun, kalau amalannya baik pasti dibalas yang baik. Wa in syarran fa syarrun, kalau amalannya buruk pasti dibalas yang buruk juga. Itulah jazaa'ul aufa, balasan yang paling sempurna. Tapi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, sementara amal-amal baik kita semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian wa anna, dan bahwasanya ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, al-muntaha, tempat kembali. Ini tampaknya hanya informasi, tetapi sebenarnya mengandung ancaman. Ketahuilah nanti kamu kembali kepada Allah, yaitu setelah mati kamu hidup lagi, balik sama Allah. Terus ngapain? Terus akan diberi balasan sesuai balasan amalmu, sesuai amalmu yang setimpal. Balasan yang setimpal sesuai dengan amalmu. Nah, maka di sini meskipun berita bentuknya nanti kamu kembali sama Allah, tapi ini ancaman, nanti kamu akan dibalas sesuai dengan tingkah-tingkahmu di dunia. Karena itu mari kita berhati-hati selama hidup di dunia ini, baik dalam masalah berbicara, baik dalam masalah ibadah-ibadah kita, baik dalam masalah makan minum, dalam masalah muamalah, semuanya kita perlu berhati-hati. Karena seseorang itu bisa masuk neraka dengan sebab apapun. Bisa masuk neraka gara-gara makannya, bisa masuk neraka gara-gara minumnya, bisa masuk neraka gara-gara ucapannya, bisa masuk neraka gara-gara ibadahnya. Ibadah itu bisa masukkan neraka, Pak. Salat karena riya, tidak ikhlas, masuknya neraka itu. Dakwah niatannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi, bukan untuk meninggikan kalimat Allah, sehingga materinya dakwahnya isinya ngawur, ranggena. Mestinya materi dakwah itu ya Quran, hadis, mestinya itu. Jangan yang lain-lain. Materi dakwah kok tentang menghujat kelompok lain, ini gimana kayak begini? Menghujat pengajian yang lain, apa gunanya? Kumpul-kumpul di masjid kayak begitu, nggak ada gunanya. Nah, maka kita ngaji Quran, hadis, insya Allah paham semuanya, sehingga akan selamat dari kesesatan-kesesatan yang merajalela. Kemudian Allah mengatakan wa annahu, dan bahwasanya Allah itu huwa, dialah adhaka, yang membikin tertawa, wa abka, dan yang membikin menangis. Maksudnya Allah lah yang membikin tertawa penghuni-penghuni jannah kelak, dan membikin menangis orang-orang di neraka kelak. Mudah-mudahan kita semuanya di akhirat termasuk orang-orang yang tertawa-tawa. Amin ya rabbal alamin. Maka ayat ini mengingatkan kita pada surah Al-Mutaffifin ayat 34, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, yaitu di akhirat, orang-orang beriman akan menertawakan orang-orang kafir. Jadi dibalik oleh Allah. Di dunia orang-orang kafir suka menertawakan, mengejek orang beriman. Nanti di akhirat Allah balik, orang-orang beriman tertawa terbahak-bahak menertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Kata para ulama tafsir, karena orang kafir ini ditipu oleh Allah di akhirat. Ini neraka, pintunya dibuka, mereka rame-rame ingin keluar dari neraka. Begitu sudah mendekati pintu neraka, pintu ditutup, mereka langsung nangis. Nah, melihat kondisi kayak begitu, orang-orang beriman di dalam jannah tertawa-tawa. Wah, ya, melihat apa? Mereka kecil begitu apa? Tertawa-tawa. Jadi memang orang-orang ahli jannah itu peri kemanusiaannya sudah dicabut oleh Allah, sehingga melihat ahli neraka kayak gitu itu nggak merasa kasihan, nggak merasa sama sekali, malah tertawa-tawa. Wapok kon, kalau bahasa Jawa Timur mungkin kayak gitu. Nah, saya nggak tahu apakah orang Jawa Timur nanti dalam jannah juga ngomong gitu. Wapok kon, apa nggak ngomong gitu, nggak ngerti saya. Tapi yang jelas apa? Ahli jannah itu dalam riwayat-riwayat disebutkan ngomongnya bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya kapok saya nggak ngerti.
Adapun nangisnya ahli neraka, mari kita lihat bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nangisnya ahli neraka, ngeri sekali. Rasul bersabda, "Inna ahlan nar", sesungguhnya ahli neraka, la yabkun, sungguh mereka nangis-nangis, hatta law ujriyatis sufun, sehingga kalaulah kapal-kapal itu dijalankan, fi dumu'ihim, pada aliran-aliran apa ini? Air mata mereka, jarot, itu bisa mengalir, itu bisa berlayar kapal-kapal itu. Kapal bisa berlayar pada aliran tetes matanya orang-orang ahli neraka. Jadi nangisnya seberapa dahsyat itu, sampai jadi lautan nangis. Tapi yang mengalir itu apa? Wa innahum, sungguh mereka layabkunad dam, mereka itu menangiskan darah. Jadi yang keluar dari mata bukan air mata lagi, sudah habis air matanya, yang keluar itu darah-darah, netes-netes. Dan itu sampai menjadi lautan begitu. Ini hadisnya riwayat Imam Hakim sahih atau hasan. Jangan disepelekan ini hadis. Ngeri sekali kondisi neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita selamat dari api neraka sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan wa annahu, dan bahwasanya dia Allah, huwa amata, dialah yang mematikan, wa ahya, dan menghidupkan. Jadi masing-masing kita nanti akan mati, setelah itu kita masing-masing akan dihidupkan untuk mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing. Karena itu mari kita perhatikan amal kita sendiri-sendiri, nggak usah noleh orang lain. Kalau kita masih punya kekurangan, kita masih punya dosa-dosa, udah perbaiki diri kita sendiri-sendiri, terutama yang ngomong ini memperbaiki diri, demikian juga siapapun yang mendengarkan ceramah ini, mari perbaiki diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala alam bissawab, walhamdulillahi rabbil alamin.